Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat siang, kembali lagi dengan saya Dr. Anissa Mardia sebagai host dalam acara Sehat Bareng Yuk bersama sahabat Rumah Sakit Abdul Muluk Provinsi Lampung. Salam sehat untuk kita semua. Pada siang hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial. Beliau merupakan dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, dan juga ketua PAPDI Lampung, dan beliau juga yang memimpin kami di rumah sakit ini sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Muluk Provinsi Lampung. Mari kita sapa Dr. Lukman Pura, spesialis penyakit dalam KGH Finasim MHSM. Selamat datang, dokter. Terima kasih. Ya, gimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah, rabbil alamin, sehat-sehat. Sehat ya, dok ya. Pada siang hari ini kita akan membahas tema, dok, tentang gagal ginjal, kapan harus cuci darah. Saya akan nanya-nanya nih sama dokter ya, dok. Silakan. Untuk berbagi kepada sahabat sehat RSAM. Iya. Ini udah banyak, dok, yang nonton, dok. Udah ratusan, dok. Nungguin sahabat sehat ini. Ya. Dipanggilnya sahabat sehat ya. Ya, sahabat sehat, Ya. benar, dokter. Nah, tentang gagal ginjal nih ya, dok ya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan penyakit gagal ginjal nggak sih, dok? Bisa tolong jelaskan apa itu, dokter? Oh ya, baik. Pertama kali saya ucapkan syukur, alhamdulillah. Saya diberikan kesempatan bisa hadir dalam sesi acara seperti ini ya, berbagi ya sama Dokter Nisa dan kawan-kawan, dan juga sahabat sehat dari Rumah Sakit Dr. Haji Abdul Muluk dan permisa sekalian. Jadi dalam bulan suci Ramadan semoga bisa juga menambah lama ibadah kita dan juga memperkuat silaturahmi sambil berbagi informasi. Iya, benar itu. Jadi Dokter Nisa, pertanyaannya itu apa, gagal ginjal itu ya? Iya, gagal ginjal itu apa sebenarnya, dok? Jadi gagal ginjal itu adalah suatu kondisi renal shutdown namanya. Jadi kondisi di mana kemampuan dan fungsi ginjal bisa turun. Nah, turunnya itu bisa secara mendadak. Ya, acute. Jadi acute itu mendadak kurang dari 3 bulan definisinya, dan yang kedua kronis. Nah, jadi kondisi itu yang menyebabkan penurunan itu. Tapi kalau secara definisi menurut Kadigo segala itu mudahnya kita mengingatkan adanya gangguan struktural dan gangguan fungsional. Nah, gangguan struktural maupun fungsional itu ditandai dengan menurunnya fungsi filtrasi fungsi ginjal secara umum kurang dari 60 ml per luas permukaan tubuh per menit. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi untuk mudahnya ada gangguan struktural, ada gangguan fungsional. Jadi artinya ada gangguan fungsional yang diketahui dari pemeriksaan lab, tapi orangnya nggak tahu sebelumnya. Nah, itu bisa dikatakan gagal ginjal. Begitu juga yang tadinya normalnya tidak ada di situ, contoh batu, itu tiba-tiba ada di situ, itu udah gagal ginjal. Nah, ini diakhiri kalimatnya yang berimplikasi kepada kesehatan. Jadi kira-kira gitu, gangguan struktural dan fungsional yang menyebabkan penurunan fungsi daripada ginjal yang berimplikasi kepada kesehatan yang bersangkutan. Gitu loh gagal ginjal. Jadi udah ngefek ya, ya, dok ya, terhadap kesehatan pasien. Ya. Kalau udah disebut gagal ginjal gitu ya. Sebenarnya faktor apa saja kah, dok, yang mempengaruhi seseorang dapat mengidap penyakit gagal ginjal ini sendiri? Ya, jadi banyak faktor-faktor resiko. Jadi ya, faktor risikonya itu adalah faktor-faktor yang modifiable faktor, ada yang non modifiable faktor. Ada faktor-faktor yang mampu diubah dan tidak diubah. Jadi kalau yang tidak diubah itu ya namanya seks, ya jenis kelamin, umur, kemudian ada riwayat keluarga, itu ya. Kemudian yang dapat diubah itu misalnya adalah kondisi-kondisi yang mungkin dapat kita hindari, yang biasanya ini paling banyak ya. Misalnya darah tinggi, kencing manis, kemudian juga obesitas, gula darah tinggi, tadi kan keracunan dan lain sebagainya. Banyak yang berakibat dari sedentary lifestyle ya, kondisi-kondisi kehidupan kita yang kadang-kadang kita alpa ya, baik dari diet maupun
maupun aktivitas fisik yang kurang. Jadi memang ada nama susceptibility, bisa dibawa atau didapat, gitulah kira-kira ya, dari resiko-resiko akibat dari gangguan ginjal gitu. Jadi ada faktor yang dapat mempengaruhinya itu bisa bawaan, ya dok ya, bisa juga karena lifestyle atau didapat tadi, banyak faktor seperti yang sudah dokter Lukman sebutkan. Nah kalau sekarang ini trennya trennya ya dok ya, saya tuh sering dapat pasien masih umur 20-30 tahun, itu udah ada sakit, contohnya sakit gagal ginjal. Nah selain gagal ginjal, penyakit apa saja yang biasa menyerang organ ginjal di usia dewasa muda ini dok? Ya, jadi memang ada kondisi-kondisi tertentu ya. Makanya ada yang penyebab primer, ada yang penyebab sekunder. Jadi penyebab primer itu yang tadi, yang tidak bisa diubah, artinya ada riwayat keturunan. Ada penyakit-penyakit ginjal yang diturunkan yang nggak bisa dihindari ya. Contohnya mungkin polikistik ya, itu kan ya. Namun ada juga yang akibat secondary daripada penyakit yang diderita. Salah satunya itu kan ada lupus nephritis, lupus ya, penyakit lupus. Itu efek sampingnya itu ke lupus nephritis gitu ya. Kemudian aja penyakit autoimun lain. Kemudian nah kenapa tadi pertanyaan Dokter Nisa dia lebih muda, lebih segala itu ya. Ada beberapa hal mungkin memang tereksposnya orang ini lebih awal akibat misalnya makanan, minuman, kan sekarang mudah. Contohnya obat-obatan, makanan, minuman, sedentary lifestyle itu sudah semua level generasi kena semua. Nah termasuk juga adalah autoimun. Autoimun itu kan memang ada bawaan, ada kondisi yang memicu dan memang biasanya pada usia-usia dewasa yang muda ya. Jadi ada yang memang bawaan. Yang kedua mungkin juga adalah deteksi dini yang lebih canggih sekarang. Kalau dulu mungkin orang dibiarin aja mati. Iya benar. Tiba-tiba mati kesambit atau kena apa gitu kan, kena santet ya. Tapi sekarang dengan pemeriksaan yang lebih canggih bisa mendeteksi lebih awal sehingga tampaknya kelihatannya lebih muda yang didapat yang di penderitanya gitu umurnya. Ya. Dalam bentuk genomik itu dok atau pemeriksaan apa dok? Iya pemeriksaannya enggak pemeriksaan yang lebih awal, yang misalnya apa tuh namanya kalau lupus mungkin anates dan lain sebagainya ya. Kemudian juga perkiraan enggak, kita nggak sampai kepada pemeriksaan genomik lah ya, walaupun memang kondisinya ada. Genomik itu lebih memperhatikan, lebih memperlihatkan kemungkinan besar risiko yang dihadapi. Tapi kadang-kadang penyakit ginjal ini ya diperiksa kalau sudah ada gejala, gitu aja. Berarti kayak ketika ke dokter untuk screening ya dok? Ya, screening awal gitu. Jadi nggak hanya gagal ginjal bisa menyerang usia muda, ternyata ada penyakit lain kayak autoimun atau polikistik gitu ya. Jadi memang banyak faktor yang bisa mempengaruhi seseorang itu terkena penyakit di organ ginjal. Nah dok, ada nggak sih obat yang dapat diminum nih untuk pasien gagal ginjal, baik yang tadi akut maupun yang kronik gitu dok? Jadi sebenarnya penyebab ginjal itu kalau dia yang primer ya nggak bisa ya, artinya memang ada PKD. PKD itu beberapa penelitian itu mencegahnya tidak progresif. Tapi kalau dia secondary, maka pengendalian utama itu adalah pada penyakit primer. Contoh diabetes ya kan. Kalau dia diabetes kendalikan gulanya, hipertensi kendalikan tekanan darahnya. Jadi kalau untuk ginjalnya itu tidak ada. Jadi ginjal itu kalau mau dibilang itu namanya chronic progressive irreversible. Chronic progressive irreversible. Kronik lama progresif maju terus. Tidak boleh kembali, tidak kembali irreversible. Jadi itu contohnya. Jadi memang pendekatannya pada gagal ginjal itu ya pendekatan sesuai dengan sifat kejadian daripada penyakit ini. Jadi kendalikan penyakit-penyakit utama penyebabnya, hipertensi, toksin tidak diminum. Kalau misalkan kalau hipertensi kendalikan tekanan darah, kalau gula kendalikan gula darahnya. Kalau untuk obat-obat tertentu adalah mengendalikan simptom-simptom yang muncul. Ya misalnya asidosis, misalnya furosemid untuk mengendalikan overload cairan, beberapa zat-zat elektrolit
kulit lain yang terganggunya disuplementasi atau disubstitusi. Ya, kalau untuk nyembuhin ke ginjalnya nggak ada kecuali tindakan-tindakan terapi pengganti ginjal. Berarti kita benar-benar harus sayang sama diri kita ya Iya, dok ya. iya. Karena tadi seperti yang dokter Lukman bilang, ginjal tuh irreversibel sakitnya. Kalau udah gagal ginjal artinya nggak bisa balik ke Iya, ke semula ke ya dok semula, ya. iya. Jadi benar-benar harus trigger dari usia dini. Nih, Iya. kalau misalnya memang ada bawaan atau memang lifestyle-nya kurang baik gitu Iya. ya dok ya. Oke. Nah, terkait lifestyle tadi sebenarnya apa aja sih dok pencegahan baik dari makanan, gaya hidup atau olahraga agar tidak terjadi sampai ke gagal ginjal kronis? Ya, jadi memang ada beberapa langkah, 8 golden rule katanya, 8 golden rule di dalam rangka prevention atau pencegahan gagal ginjal. Banyak itu nanti kita bisa baca. Di antaranya itu cek teratur ya. Jadi supaya bisa deteksi dini, kesehatan teratur, diet yang bagus, olahraga, tidak merokok, kendalikan tekanan darah, kendalikan gitu kan, makanan-makanan yang bergizi, minum cukup air, ada itu ya. Jadi 8 langkah-langkah. Nah itu sebenarnya langkah-langkah preventif. Jadi apapun sakit itu kita perlu memang gaya hidup yang sehat ya, baik dari aspek olahraga maupun dari aspek makanan. Nah kalau ada hal-hal yang lain yang timbul, kendalikan. Jadi kalau memang dia sudah terjadi, dikendalikan. Nah apa yang belum terjadi namanya prevention, primary prevention, deteksi dini. Nah apalagi kalau penyakit ginjal, karena penyakit ginjal ini rada pinter juga. Kalau udah kelas 5 dia nggak mau turun kelas 4, artinya progresif dia. Progresif tadi. Dan kalau udah kelas 5 ya harus terapi pengganti ginjal. Jadi perlu deteksi dini dan perlu juga prevensi yang diikuti dengan upaya-upaya yang aktif dalam rangka mengendalikannya dan menemukannya lebih awal. Lebih awal. Oke. Jadi memang sesuai ini ya dok ya, arahan Kementerian Kesehatan ya dok ya, yang tadi golden tadi itu ya, ada 8 Iya. gitu. Olahraga, pokoknya Kalau di Kemkes germas saja lah. Ya, bahas lebih gampangnya germas ya dok ya. Itu udah hits di mana-mana, puskesmas, Iya. klinik ya, rumah sakit gitu. Untuk semua penyakit, nggak hanya Iya. ginjal aja, diabetes, Betul, darah betul. tinggi gitu ya. Jadi intinya ya itu ya bah ya, itu aja ya dok ya, kayak kendalikan tekanan darah, Iya. makannya nggak boleh terlalu banyak garam, ada Iya. takarannya gitu. Tadi saya sempat dengar nih dok, ada terapi pengganti ginjal sesuai dengan tema kita pada siang hari ini. Itu salah satunya kan ada yang tindakan yang namanya cuci darah. Sebenarnya tindakan cuci darah itu yang kayak gimana sih dok? Apa darahnya dicuci itu kan? Orang awam tuh kadang belum paham betul tentang cuci darah. Atau darahnya diambil dulu terus dicuci lagi atau diganti darahnya. Nah sebelum tindakannya itu ada persiapannya nggak dok? Terkait dengan tindakan cuci darah tersebut. Ya, jadi kalau sudah gagal ginjal di tahap 5, namanya PGTA, penyakit ginjal tahap akhir. Itu udah level 5. Kemampuan dia mengeluarkan air kencing itu sudah minimal sekali, hanya 15 ml per menit, per jam segala itu, jadi amat sangat rendah. Jadi kalau dihitung secara kuantitatif dia, kalau main prosentase ya, kira-kira sudah di bawah 15% lah. Sebenarnya bukan 15%, 15 ml. Namanya glomerulus filtration rate, laju filtrasi ginjal. Kalau sudah kurang dari itu di tahap 5, terapi ginjal itu sebenarnya ada hal-hal yang terkait dengan gangguan terhadap ginjal. Itu ada 2 tindakan. Namanya TPG, terapi pengganti ginjal. Namanya juga pengganti, terapi yang diberikan adalah mengganti fungsi ginjal. Oleh karena tidak bisa dipakai. Tetapi pada kondisi yang akut, yang banyak orang juga nggak tahu, namanya terapi support ginjal. Ya, jadi disupport ginjalnya karena ginjal lagi tergeletak dalam kondisi akut, supporting ya, namanya terapi support ginjal, bukan terapi pengganti.
support. Nah makanya kadang-kadang orang awam nih bilang udah dicuci sekali, mau cuci terus nggak cuci nggak. Berarti kurang penjelasan dari dokternya. Jadi kalau dia makan jengkol, tiba-tiba jengkolnya nyumbat, menyebabkan asam jengkolat di tubulus renal menyumbat, direhidrasi. Pada kondisi itu, kondisi akut, harus dilakukan cuci darah. Nah makanya harus dibilang sama orangnya, ini kondisi akut, harus dicuci, nanti belum tentu akan cuci berikutnya, karena biasanya ini akan kembali reversible, normal lagi kalau yang akut. Nah kalau yang udah kronis, dia memerlukan terapi pengganti ginjal itu dua, transplantasi dan dialisis namanya. Nah yang disebut cuci darah itu yang dialisis, baik cuci darah melalui perut namanya CAPD ya, maupun yang cuci darah pakai mesin namanya hemodialisis. Kalau yang transplant ya cangkok ginjal itu yang terbaik. Nah jadi terapi pengganti ginjal itu dua, dialisis dan transplantasi ginjal. Untuk dialisis sendiri yang banyak diketahui masyarakat pakai mesin itu, ya harus ada preparasi namanya, persiapan. Ya, jadi faktor-faktor seromarkernya, hepatitis tidak, HB-nya. Jadi ada persiapan lab. Cek lab. Ya, cek lab. Sama persiapan pasiennya. Kalau pasiennya tidur terus dengan tensinya di bawah 80, 40 nggak bisa. Nggak bisa. Begitu nanti masuk mesin mati pasiennya. Makanya saya kadang-kadang ketawa-ketawa juga pada kawan-kawan saya minta cuci. Ngelihat urium kreatinin sedikit main cuci, dalam hati saya seperti tukang cuci mobil apa gitu ya. Jadi ada suatu prerequisite kondisi yang mengharuskan tindakan itu dapat dilakukan, kondisi pasien dan kondisi metaboliknya. Jadi kalau memang harus dicuci, kondisinya pasien tidak mampu, terutama tekanan darahnya yang nggak bisa. Jadi memang ada kondisi tertentu yang perlu dipersiapkan oleh tenaga medis dalam rangka pasien cuci darah. Jadi sebelum cuci darah itu dok, persiapan cek lab tadi ya dok ya? Ya, cek lab dan persiapan pasiennya. Persiapan pasien itu ya tekanan darahnya. Karena darahnya mau diambil sama mesin. Dan perlu tekanan darah tertentu. Kalau nggak itu mesinnya nyanyi, bunyi terus. Dan pasiennya nggak kuat karena ada tekanan darah rendah tapi darahnya keluar. Jadi ada dua ya persiapannya secara umumnya, tentang untuk labnya, persiapannya sama dari pasiennya sendiri, contohnya dari tekanan darah. Ada itu kan kita nanti tadi seperti yang kata dokter, ada yang CAPD ya dok ya, yang abdominal gitu ya, ada juga yang dialisis, hemodialisis ya. Itu ada pemakaian alat-alat nggak dok? Maksudnya ada yang dipasang dulu nggak? Banyak. Jadi memang untuk cuci darah yang mesin harus ada persiapan mesin, dan ini investasi yang cukup besar dan canggih, sama sophisticated dan beresiko. Makanya saya bilang cuci darah itu bukan bisnis. Banyak orang, semua rumah sakit mau buat karena dianggap sebagai sumber uang, karena dia rutin. Jadi 5 perak pun ada selisihnya, kalau dia 1000 jadi 5000. Ya kadang-kadang pandangan-pandangan itu yang merusak cara pikir kita mengobati pasien-pasien ini. Nah oleh karena itu saya selalu juga, ya sebenarnya membangun unit hemodialisis itu hak semua orang, tetapi dasar, syarat dan lain sebagainya harus terpenuhi. Permenkesnya ada. Jadi persiapan mesin, persiapan air, dan alat-alat wajib yang harus ada perlu dipersiapkan, bloodline-nya, dialisernya ya. Jadi itu perlu persiapan, mesin disiapkan, pasien disiapkan. Dua-duanya harus sepakat. Mesinnya sepakat, pasiennya sepakat, jalan. Mesinnya mau siap, tetapi pasiennya nggak kuat. Pasiennya siap dan kuat, mesinnya ngeplek oleh karena airnya jelek, ya, listriknya turun, kemudian alat-alat juga tidak kompatibel dan sebagainya, kacau. Jadi semuanya perlu pada kondisi yang optimal yang dipersiapkan bersama-sama, baik kondisi pasien maupun kondisi perlengkapan dan peralatan. Jadi memang ini bukan hal yang
main-main ya Main-main, dok ya. bukan. Ini Bukan. tindakan yang menyangkut nyawa karena ini Nyawa. rutin gitu ya. Iya. Namanya terapi pengganti. Jadi kita seolah-olah mengganti organ yang diciptakan oleh Tuhan gitu ya Iya. dok ya. Jadi benar-benar harus sesuai standar dan Permenkes gitu untuk melakukan tindakan salah satunya dialisis tadi. Iya, betul. Nah, gini dok, sebagai konsultan ginjal hipertensi, hal-hal apa aja yang menjadi pertimbangan dokter untuk memutuskan nih seorang pasien ini harus cuci darah selain tadi yang akut yang kayak keracunan jengkolat gitu, atau misalnya saya punya pasien masih grade 4 tapi posisinya dia udah sesek berat gitu ya dok ya, udah tensinya juga udah terlalu tinggi gitu. Apa itu sebagai pertimbangan dokter apa aja tuh dok kira-kira? Ya, jadi dokter itu harus tajam klinis, namanya dia clinical medicine. Jangan rely on pada lab dan sebagainya. Untuk mudahnya orang itu masuk dalam kriteria untuk dicuci darah. Ya baik sito, emergensi maupun kronis. Dua, kondisi klinis dan kondisi laboratorium. Jadi untuk buat ininya, untuk buat jembatan keledainya AIUEO. Oke. A-nya itu asidosis, U-nya itu uremia, ya. O-nya itu overload cairan, E-nya itu elektrolit imbalan, ya. Jadi itu. Jadi ada pasien-pasien yang nggak ada apa-apa, tiba-tiba urium kreatininnya relatif tinggi segala. Udah minta cuci. Iya benar itu. Yakinkan kepada Anda itu mesin cuci darah itu bukan penyelesaian masalah dan bisa membawa masalah. Jadi parameter untuk dilakukan cuci itu bukan satu saja. Saya kadang-kadang aneh ngelihat urium kreatinin dikit udah ketakutan cuci. Iya benar. Ya, jadi sepertinya mesin cuci darah itu yang menyelesaikan masalah. Tidak jawabannya. Oke. Malah banyak efek sampingnya, banyak kondisi yang berakibat pada pasien. Jadi kondisi klinisnya jelek. Secara ringkas, fungsi ginjal itu ringkas ya, ada 13 fungsi daripada ginjal. Tetapi kita kelompokkan 3. Yang pertama, mengendalikan asam basa. Banyak orang nggak tahu. Yang kedua, cairan, overload cairan. Dan yang 3, elektrolit dan mineral tubuh. Di samping dia hormon. Nah, jadi 3 itu aja kelihatan. Ya, tiba-tiba dia bengkak, tiba-tiba dia sesak napas karena asidosis metabolik. Kemudian di laboratoriumnya elektrolitnya 110, natriumnya, kaliumnya 6,7, 7,6 atau 9, atau kalsiumnya dan lain sebagainya. Kondisi-kondisi itu yang kadang-kadang dengan mesin kita bisa kendalikan dengan cepat. Makanya satu-satunya yang dapat mengendalikan itu dengan ilmu, dengan ilmu pengetahuan. Harus paham karena ini pelayanan beresiko. Oleh karena itu, jadi tidak semua urium kreatinin yang tinggi segera, kadang-kadang kita jaga, kita evaluasi ulang ya. Jadi itulah kondisi klinis dan kondisi laboratorium yang memungkinkan kita untuk memutuskan perlu dilakukan cuci darah segera atau tidak. Oke. Terima kasih Dal. Jadi itu ya, jadi buat sahabat sehat semua yang ada di rumah, misalnya punya keluarga atau tetangga tiba-tiba ngelihat hasil lab aja urium kreatinin tinggi, dengar ada yang cuci darah langsung minta rekomendasi cuci darah. Jadi ada efek samping, hati-hati, harus sesuai dengan klinis kita bilangnya, apakah sesak berat, apakah sangat bengkak gitu ya, apakah tensinya mencukupi. Jadi ya begitu juga buat sahabat sehat juga. Kalau ada urium kreatinin, kan itu hanya parameter dari ini, tiba-tiba agak meningkat, ya nggak usah panik. Iya betul. Ya, nggak usah panik. Udah tuh beli obat sendiri, mengobati. Ya. Karena itu muncul pasti ada sebab. Tanyakan pada tenaga kesehatan atau dokter terdekat yang ya sehingga informasinya benar gitu ya. Jangan menjudge sendiri. Oleh karena itu
Ada kondisi yang tinggi tidak usah buru-buru, ada juga kondisi yang rendah juga tidak bisa didiamkan. Karena sakit ginjal ini kan progresif ya, prosesnya. Jadi tanyakanlah buat sahabat sehat kepada tempatnya, pada tenaga kesehatan, tenaga ahli, biar dapat dilakukan tindakan lebih dini. Oke. Jadi tanyakan pada tenaga kesehatan, minimal dokter ya dok ya, yang memang punya ilmunya. Perawat juga bisa, kan namanya tenaga medis. Tenaga medis. Apalagi kalau perawatnya sekarang udah banyak yang pintar-pintar kan. Iya, udah pelatihan banyak yang udah pelatihan. Oke. Nah, satu lagi nih dok, bisa minta tolong tips dan trik untuk sahabat sehat semua di rumah nggak dok, untuk menjaga kesehatan ginjal itu kayak gimana? Ya, sama aja germas. Germas ya jadi germas. intinya. Cuman beberapa tahun yang lalu atau 2 tahun terakhir itu ada 8 langkah itu yang mencegah untuk persiapan orang menjaga ginjalnya. Yang pertama itu cek kesehatan secara rutin. Sebenarnya itu di dalam teori epidemiologinya itu namanya primary prevention atau preventive. Jadi sebelum sakit kita lakukan pemeriksaan. Kalau yang sehat-sehatnya setahun sekali. Kalau udah ada gejala 2 kali setahun. Gitu aja kan. Jadi gaya hidup sehat ya, diet, kendalikan tekanan darah kalau ada tekanan darahnya tinggi. Konsumsi garam-garaman berkurang. Banyak mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Ya, hindari beli obat atau zat-zat toksik. Ya, kadang-kadang supaya hebat kelihatan minum spiritus, kadang-kadang minum alkohol, beli obat sakit kepala yang sebagai ini sebagai itu ya. Obat-obatan itu dalam kondisi yang lama beberapa bulan aja bertahun menimbulkan efek kerusakan pada ginjal secara tidak langsung. Nah, itu kemudian juga minum air secukupnya ya. Kemudian itu supaya ya cukup hidrasi ke ginjal. Karena kalau ginjal kurang airnya itu dia marah. Ya. Marah dia ininya itu. Itu kan seharinya itu kan hampir 400 liter lewat ginjal itu, yang keluarnya jadi cuman 1,5 liter. Bayangkan coba. Yang beredar di ginjal itu 2 drum. Kalau drumnya minyak itu oli-oli itu yang gede itu 200 liter. Jadi 2 drum itu lewat di ginjal kita. Rata-rata kalau ada satu benda yang lewat, itu 13 kali di ginjal kita lewat. Baru dia terfiltrasi dengan baik. Ya, termasuk gula, protein, racun. Bayangin kuasa Allah pada kita. Rata-rata antara 11 sampai 13 kali baru dia jadi 1 tetes air kencing, misalnya begitulah. Jadi kerja ginjal luar biasa berat. Sangat berat ya dok. Sangat berat, jadi harus dipertahankan dengan baik-baiknya. Jadi kira-kira itu yang kita jaga, dan itu harus disiplin ya, walaupun kadang-kadang repot kita menjalankan itu, lupa. Di samping ada susceptibilitas. Benar. Udah kita kayak gitu, tetapi memang ada keturunannya. Tiba-tiba ada kista ginjalnya, ada polikiste yang nggak bisa dihindari. Benar. Dan itu sudah takdir. Saya pikir itulah ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kita masuk ke sesi pertanyaan, banyak banget ini dok yang bertanya. Kita akan batasi ya dok ya, nanti ya. Kita cari pertanyaan yang menarik nih. Dari akun joker.d.chris, izin bertanya dok, isu yang beredar bahwa minuman kemasan menjadi penyebab gagal ginjal. Bagaimana dengan makanan kemasan? Apa bisa menjadi pemicu gagal ginjal juga? Ya, jadi sebenarnya kadang-kadang seolah-olah dianggap pemicu karena udah kumulatif. Jadi saya analogikan, orang yang sudah sering makan itu kan ada ingredients, ada pengawet. Termasuk fosfor, termasuk sulfur, termasuk yang lainnya yang kita tidak tahu, zat kimia intinya. Nah, kalau bertahun-tahun itu diminum, dimakan tanpa terasa, dia udah kumulasi. Katakanlah kira-kira cuma 900 gram udah terkumpul. Dia terpicu menjadi sakit ginjal pada saat 1 kilogram. Jadi cuma perlu 100 gram lagi aja. Nah, tiba-tiba lagi enak makan itu, tiba-tiba bengkak, tiba-tiba alergi. Nah,
Ini penyebabnya. Sesungguhnya kadang-kadang nggak begitu, nggak akut. Jadi ada efek kumulatif, itu yang termasuk dengan obat-obat dan zat-zat toksin. Zat toksin. Nah, jadi makanan-makanan dan lain sebagainya itu yang terutama yang awet-awetan itu ada zat kimia. Zat kimianya Makanya berarti ya, Dok, ya? dianjurkan makanan-makanan yang segar. Real food ya, Dok. Sekali dua kan nggak bisa terhindari orang hidupnya di dunia. Banyak yang diawetkan. Nah, jadi cuman tidak berlebihan. Benar. Nah, makanya untuk mengetahui itu harus diperiksa secara rutin. Tadi ya, Dok, Jadi ya? kalau mau dibilang ada. Ada ya korelasinya ya, Dok, ya? Korelasinya antara makanan-makanan tertentu, zat-zat tertentu, ya. Oh, ini yang memicu gangguan dan ginjal. Termasuk makanan. Saya punya dapat pasien dari salah satu kota di Jawa Barat dan saya analogikan kayak kita di Lampung. Makan tenahai punyau. Nah, ini bisa ngomong Lampung direktur ini karena dia orang Lampung. Orang Lampung. Makan isi perut ikan yang dipepes. Dan itu di mana-mana termasuk di Jawa Barat. Di dalam pepes itu ternyata ada empedunya ikan. Nah, misalnya gitu. Di dalam empedu ikan ada racun. Ada racunnya. Jadi dia gagal ginjal akut sampai kreatininnya 17. Coba bayangin. Badannya kuning. Karena juga kena hepa. Jadi multiple organ dysfunction. Di HD. Bisa kembali 1 kreatinin. Jadi sampai 17 pun akut. Jadi jangan 3, 4, 2, Minta cuci darah. 3 sudah mau minta cuci darah karena ketakutan, makanya mendapatkan. Jadi makanan seperti itu pun jadi keracunan. Jadi di dalam makanan itu ada racun yang memicu dan menyebabkan adanya tubular injury namanya, ya, cedera ginjal akut, ya. Oke. Silakan. Ini pertanyaan kedua, Dok, dari Wu0 Istreki. Izin bertanya, Dok, apakah mengonsumsi vitamin secara rutin itu dapat menyebabkan gagal ginjal? Ini banyak juga, Dok, yang sering nanya-nanya. Jadi ada obat-obat tertentu, vitamin-vitamin itu, karena vitamin itu ada yang adek, ya, ada yang larut air, ada yang tidak larut air, ya, ada yang tergerus. Kalau yang larut air itu, kalau dia udah lebih dibuang sama tubuh. Kalau yang tidak larut air, ya cari aja vitamin apa yang tidak larut air itu, menumpuk di lemak, ya. Atau di dalam vitamin itu juga ada mineral yang dimasukkan. Kenapa sih makan vitamin rutin terus? Kenapa? Emangnya kerjanya melebihi kemampuan tubuh. Jadi dilihat kalau memang bagus, makanlah vitamin-vitamin yang secara proporsional saja, ya. Kadang-kadang orang main suntik makan vitamin C. Iya, benar itu, Dok. Suntik vitamin C, ujung-ujungnya malah jadi rusak. Karena vitamin C itu, contohnya ya, bisa menjadi prooksidan dalam dosis yang besar. Kalau nggak salah vitamin C juga kalau berlebih bisa dikeluarkan sama air. Tapi karena untuk kebutuhan kulitnya kencang, biar cantik terus, mulus, putih, ginjal dikorbankan. Nggak apa-apa, dapat mulus tapi bonus sakit ginjal. Kalau memang itu maunya, makanya harus ditanya. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi di organ tertentu yang tidak berefek kepada organ yang lain. Itu sunnatullah. Jadi tidak ada. Jadi perikut. Ngasih di kulit, tapi di metabolisme di ginjal, di metabolisme di hati. Kena hatinya. Karena dia pas untuk kulit, tetapi bisa toksik buat hepar. Karena hepar yang mengeliminir semua racun. Kena. SGOT, SGPT-nya naik. Dibuang di ginjal, mampet di ginjal, karena ginjalnya saringan. Nah, jadi harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Karena dia berdampak. Harus buat kulit kencang, tetapi pembuluh darahnya tertekan. Benar. Nah, kulit kencang, tapi ancaman sakit pembuluh darahnya, ya misalnya gitu ya. Saya nggak nakut-nakutin. Dia bisa ngomong karena dia tahu. Yang nggak tahu kan diam aja. Jadi harus konsul dulu ya, Dok, ya, batasnya seberapa. Waspada lah, benar. curiously gitu. Iya. Ya.
Oke, ada lagi nih dok, tapi ini tentang transportasi nih. Izin dokter, untuk pasien gagal ginjal seperti apa yang bisa dilakukan transportasi? Misalnya tadi baru di grade 1 atau 2 udah langsung transportasi gitu dok. Enggak, kalau transplantasi itu kan mengganti. Jadi udah harus grade 5. Oke. Nggak usah di grade 2, 3, walaupun ada 1-2 kasus. Di stage 4, nanti ada orangnya terkenal kok di Indonesia. Stage 4 dia lakukan dahuluan. Karena ingat tadi kriterianya, progresif dan irreversible. Pasti dia naik ke kelas 5. Jadi sebelum naik ke kelas 5 dia udah mulai dijaga kalau pada salah. Jadi baru mulai masuk stadium 5 langsung diganti. Ya, jadi jangan yang kondisi kedua 3 enggak itu ya. Jadi memang udah fungsinya gagal baru dia diganti. Baru diganti. Ya, diganti. Okay. Dan itu menggantikan itu enggak mudah. Benar. Ada donor, cari ada donor. resipien. Ya. Jadi memang perlu persiapan-persiapan yang cukup canggih dan lama. Ya, pemeriksaannya juga cukup canggih. Cukup canggih ya. Ada lagi dok, dari Zaki_Asta dok, katanya gagal ginjal nggak boleh minum air dalam jumlah banyak ya dok. Apakah benar seperti itu? Ya, jadi untuk pengetahuan umum aja, gagal ginjal itu ada gagal ginjal kering, ada gagal ginjal basah. Kalau dia gagal ginjal basah itu ada gangguannya tuh banyak difiltrasi, airnya nggak bisa lewat, nggak bisa masuk ke dalam pembuluh darah untuk dibuang menjadi kencing, sehingga dia terbendung, overload. Nah itu yang harus dikurangi minumnya. Tapi pada kondisi tertentu ada kerusakan pada tubulus namanya. Fungsi ginjal itu secara anatomi itu 2 aja, glomerulus dan tubulus. Glomerulus filtrasi, tubulus buat sekresi dan ekskresi. Itu dan pengaturan asam basa di situ. Jadi kalau yang fungsi kering minum masih bisa, karena dia masih keluar urinnya. Keluar ya dok ya. Ya, makanya kadang-kadang ditanya. Jadi nggak semuanya ditelan. Makanya dibilang begitu gagal ginjal nggak boleh minum, malah kering pasti. Kering. Malah jadi dehidrasi. lebih berat. Jadi oleh karena itu ada 2 kondisi itu dilihat ya. Kalau memang nggak kencing lagi, ya memang harus hati-hati minum cairannya, dibatasi. Oke. Ada pertanyaan dari Zaini Stiana. Izin tanya dok, apa yang terjadi jika pasien gagal ginjal kronis tidak cuci darah? Misalnya dok, ada pasien ketemu, udah kita saranin nih dok untuk gagal ginjal, tapi masih takut, masih perlu pertimbangan keluarga. Ada komplikasi apa dok yang terjadi? Ya, namanya komplikasinya akan terus memberat. Kan fungsi utama 3, yang utama dari 13 kriteria atau fungsi ya. Pengaturan mineral dan garam-garam, kacau balau karena nggak dicuci kan. Kalau garam lebih dibuang lewat kencing, makanya bau kencing kita tuh kan bau jengkol, bau segala asin rasanya kan juga. Yang kedua mengatur air, lebih air itu dibuang sama ginjal ya kan, kalau dia sakit ini ya. Yang ketiga asam basa. Asam basa itu namanya respirasi ya. Di respirasi sistem itu pengaturan asam basa, itu ginjal yang ngatur. Dibantu paru-paru dan dibantu darah. Jadi kalau dia nggak mau dicuci, ya darahnya nggak bisa netral. Jadi asam terus. Kalau asam terus, enzim nggak jalan, termasuk enzim pernapasan. Kalau nggak jalan, nggak bisa nangkap oksigen, nggak bisa dikirim ke jantung, ya matilah. Jadi sampai ke meninggal dunia. Apa yang kita lakukan itu adalah upaya mempertahankan hidup. Jadi dan diberikan kesempatan sama Allah untuk mencari itu. Nah gitu. Jadi kalau ada sakit, sebenarnya kewajiban kita seeking medication, mencari pengobatan. Jadi jangan menolak sebenarnya, walaupun juga ada kepercayaan lain dan lain sebagainya, silakan. Tapi di dalam generalnya ya ikuti ya, nama juga dikasih kesempatan. Mana tahu sisa umur 1 tahun diberikan Allah ampunan, beres. Sakit selesai, mati masuk surga. Misalnya kan itu kan kita nggak tahu. Tapi dikasih waktu sama Allah. Ayo cari pengobatan ini, dan berkah Allah, hidayah Allah datang, gitu aja.
hidup ini kan. Jadi kita kasih pilihan tindakan ya dok, ya istilahnya Nah, itu di mudah-mudahan samping ya. itu harus tenaga medis dan tenaga kesehatan harus proporsional. Memang di dalam fase itu tidak bisa saya pungkiri. Ada fase denial, penolakan. Benar. Tuhan, kenapa kok saya sakit ini? Maunya saya sakit yang banyak emasnya, bisa aja, bisa. Ya. Itu biasanya perempuan kalau yang sakitnya kayak gitu. Nggak bisa menolak. Itu fase denial. Kenapa saya? Dosa apa saya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu tenaga kesehatannya harus mampu memberikan edukasi dan penerangan secara proporsional. Oke. Ini terakhir nih dok, pertanyaan dari Trisna.Merangi. Bagaimana pengaturan menu makanan yang tepat untuk penderita gagal ginjal? Maksudnya ada nggak yang nggak boleh dimakan? Kayak misalnya proteinnya apa harus dikurangi? Jadi memang salah satu daripada fungsi ginjal itu dengan metabolisme biokimia di dalamnya menghasilkan ureum. Nah, substrat dan bahan untuk terjadinya ureum banyak dari protein karena gugus amina di belakangnya. Nah, oleh karena itu apabila udah gagal ginjal yang tahap-tahap awal dan khususnya di atas tahap 3 harus ada regulasi gizi. Jadi ada makan-makanan tertentu khususnya yang banyak mengandung ureum yang bersumber dari protein itu dibatasi, dikurangi, diatur, termasuk garam-garam supaya tekanan darah tidak tinggi. Tapi kalau untuk dikurangi semua sepertinya tidak, tetapi harus dibatasi. Kadang-kadang pembatasannya ketat dan kadang-kadang pembatasannya masih agak longgar, masih bisa. Tetapi memang benar ada makanan-makanan tertentu yang mendapat perhatian khususnya yang dikonsumsi pada penderita-penderita gagal ginjal di tahap-tahap awal maupun akhir. Oke. Sudah cukup pertanyaannya dok dari teman-teman sahabat sehat semua. Jadi saya simpulkan sedikit di sini bahwa ginjal itu salah satu organ yang sangat vital dan jika sudah rusak atau sudah terkena penyakit gagal ginjal itu progresif irreversible. Artinya itu akan terus-menerus menjadi jelek ya dok ya, dan itu tidak bisa kembali ke semula. Gimana caranya biar kita semua bisa melakukan pencegahan? Itu tadi kita lakukan ada 8 tindakan dari pencegahan dan juga yang lebih penting ada screening dini ya dok ya untuk usia muda. Tidak hanya penyakit itu tidak hanya mengenai lansia ya atau usia tua. Jadi mulai dari sekarang periksakan untuk yang sehat minimal 1 tahun sekali ya dok ya. Mampir ya untuk konsultasi. Kita ada poli ya dok ya, poli eksekutif khusus medical check up ya. Jadi bisa mampir juga ke Rumah Sakit Abdul Muluk kalau misalnya mau medical check up. Di sini fasilitasnya sudah sangat lengkap ya. Untuk deteksi dini sebenarnya lebih awal-awal dapat dilakukan di PPK 1. Oh, di puskesmas ya, benar. Apakah hanya pemeriksaan urin rutin atau darah rutin aja juga udah cukup. Udah bisa ya dok ya di sana ya. Oke. Apalagi ada program pemerintah yaitu pemeriksaan kesehatan gratis bagi yang berulang tahun. Nah itu bisa menjadi salah satu screening, benar ya dok ya. Screening nanti kalau misalnya udah didapatkan hasil bisa bawa konsul ke poli ya, gitu. Kemudian juga ternyata ketika ginjal sudah rusak itu bisa ada terapi pengganti ginjal ya, bisa melalui dialisis atau yang kita sebut cuci darah, bisa juga transplantasi ginjal yang tidak hanya memakan waktu tapi memakan biaya juga ya dok ya. Jadi benar-benar harus banyak pertimbangan. Jadi pesan kita pada siang hari ini, sayangi ginjal karena ginjal merupakan salah satu organ kehidupan bagi kita hidup gitu. Berakhirlah sudah podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Dr. Rukman, spesialis penyakit dalam yang telah menyempatkan waktu di sela kesibukannya untuk berbagi ilmu kepada sahabat sehat semua. Terima kasih dokter. Sama-sama. Terima kasih sahabat sehat atas waktunya dan atensinya. Terima kasih. Salam sahabat sehat. Jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube Promkes RSAM. Sampai berjumpa lagi di podcast kami yang selanjutnya. Ubur-ubur ikan lele. Kami pamit undur diri le. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.